Hi guys, it's me Raffi Nahar. It's me Gibran. And this is I'm a Protagonist. Clap dong kru. And today we're collaborating with Limitless Media. Mantap. Jadi hari ini ya kalian pada tahu lah pastilah kita hari ini bakal ngadain podcast yang pasti tamunya bukan kaleng-kaleng. Pokoknya bintang tamu kita sekarang nih keren banget ya. Keren banget, pasti kalian udah gak asing lah. Udah gak asing lah. Kalian kalau nonton podcast ini pasti ada terus. Yaudah kita panggil aja Kalia Islam Madinah. Nak mana lo? Lo mau ulang intronya gak sih? Boleh? Oh boleh. Boleh. Oke, coba intro lagi. Hi guys, welcome back. This is I'm a Protagonist, a podcast with Kalia Sabina Islam Madinah in collaboration with Limitless Media. Coba lebih bagus ya. Kita berdua jelek parah gitu. Jadi, ya tadi udah di take over dikit dengan dua abang-abang ini. Jadi, hi guys, welcome back. This is me, Kalia Sabina Islam Madinah, as your host for I'm a Protagonist. Seperti biasa. Welcome back, udah tahun 2021, Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Dan hari ini, we have a little bit of a special episode. Kan memulai tahun baru, kan ya. Memulai tahun yang a fresh new start. Pengen bikin something special. Kayak kita gak pernah ngakuin ini. Kita gak pernah purely ngebahas sesuatu yang emang pengen dilihat oleh para penonton. Ya kan? Apa tuh? Ya kan? Iya. Biasanya kita udah come up with topics duluan, kita ngundang gestarnya udah based on our own consent. Jadi hari ini kayaknya seru deh kalau misalkan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton I'm Protagonist nih hari ini, which is going to be really fun karena kita nggak pernah ya kayaknya kayak purely ngejawab pertanyaan dari question box gitu. Nggak pernah. Pasti kalian bingung kan kita siapa? Oke, perkenalkan diri dulu. Saya Gibran, tadi kan udah tadi. Saya Raffi Nahar. Nah, kita ini berdua, kita dari anak-anak Limitless. Weh. Ya, hari ini bener-bener kelihatan ya akhirnya Limitless Media tuh bentuknya kayak apa sih? Ya bentuknya kayak mereka berdua ini kira-kira. Gak terpercaya banget ya. Ini kayak, aduh ini siapa ya? Satu kayak pelawak, satu yang lagi kayak Ini buat abang-abang. yang nonton bilang cringe, jangan salah loh, gue nggak pakai skrip. Keren, improve susah. Oke guys, tapi sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah di question box di Instagram, karena thank you banget, udah banyak banget yang ngirim pertanyaan di Instagram gue pas gue buka question box dadakan. Pagi nanya tuh sore udah ada banyak gitu, so thank you so much. We're gonna talk about seru sih ini. 2020-2021 was it a good year or not gitu. Karena banyak controversial topik mengenai ini nggak sih? Kayak 2020 gimana, 2021 pengennya kayak gimana gitu. Ngomong tahun baru juga jadi kayak Oke. let's start this off, right? Menarik sih topiknya. Seru. Seru. Kamu jawab dulu ya? Mau lo dulu. Gue punya pertanyaan tapi buat kita bertiga jawab nih. Oke. Do you think 2020 was a good year or a bad year? Karena coba gue mulai ya. Oke. I think it's a good year. It's a really good year. At least for me. Kayak gue anaknya rumahan, terus gue gak suka keluar in the first place. Jadi this is the perfect chance untuk gue tetap bisa melakukan the things that I love, tapi from the comfort of my own home. Oke. So. Kalau menurut gue 2020 itu tergantung perspektif orang-orang kan. Kalau gue tuh rada ya 60-40 lah, maksudnya 60 gue happy, 40-nya gue kayak I wish it happy. changed gitu. Kayak tapi bener-bener 20 tuh ngajarin gue banyak banget sih. Maksudnya kayak gue baru ketemu orang-orang yang di 2020. Maksudnya kalau misalkan nggak ada pandemi ini, gue nggak bakal kenal sama ada sahabat gue yang sekarang ini. Gue nggak bakal kenal gitu. Kayak dari dulu kayak kita udah kenal tapi kayak nggak sekenal itu, maksudnya nggak sekenal itu. Dan kayak kerja bareng itu yang ngebuat
gue makin dekat sama dia. Yes. Jadi kayak itu sih good ya buat gue, kayak ada comes, maksudnya kayak Ada pelajaran-pelajaran yang dapat gara-gara ada 2020. pelajaran yang dapat dari pandemi ini sih kalau gue. Gibran? Kalau gua Jadi aku apa gue? gue deh Biar keren. biar keren. Biar muka sangar, hati juga sangar gitu. Ya kalau menurut gue kayaknya 2020 tuh bisa dibilang gak baik juga enggak, buruk juga enggak. Soalnya kalau gue nyimpulin ya, kalau buruknya menurut gue pribadi, buruk itu pertama kemalasan gue meningkat. Gara-gara gue apa-apa jadi offline kan, online kan. Online. Online-nya kayak gue tuh dulu pas semester 1 tuh, wah gue rajin banget masuk soalnya gue ada paksaan untuk bangun. Iya. Bangun, terus kan kampus deket dari kosan juga kan, gue langsung jalan, jadi ada paksaan lah untuk bangun. Terus pasti Dan ketika udah di sana ya udah sekalian aja gitu. iya, terus gue mikirnya kalau misalkan gue bolos hari, ntar gue bisa, aduh harus ketemu dosen lagi, face to face ketemunya kan langsung gitu kan. Iya. Jadi ancamannya lebih gede maksudnya. Iya. Itu pertama, soalnya jadi ya sekarang tuh gue tuh udah masalah banget sama kemalasan lah. Kemalasannya itu dalam kelas gitu loh. Iya. Wah, kelas tuh namanya kelas tuh udah susah banget itu. Jujur ya sih. Iya. Apalagi kalau yang off cam, Iya, soalnya kan kita cuma mindset ini cuman bangun, buka laptop kan, join udah. join udah kan kayak bisa kayak off cam gitu loh. Iya. Ya malah kadang-kadang dosen aku juga gabut gitu kan. Soalnya bahasnya itu doang ya kayak jadi pelajaran aku tuh nggak harus maksudnya nggak harus dijelasin sama dosen, nyari Google juga bisa. Iya, pada intinya jadi lebih banyak pelajaran aja kan. Pelajaran lebih banyak, ya pastilah. Dan lebih ada, dan waktu yang di-spend dengan keluarga dan teman-teman tuh jadi lebih intim. Instead of kayak, oh gue ketemu gara-gara kerjaan, oh gue ketemu gara-gara kuliah, tapi bener-bener yang kayak kos sekalinya bener-bener bertemu atau ngobrol, itu ya untuk ngomongin hal-hal penting dan kayak spend time gitu loh. Oh iya, kalau nggak ada pandemi ini ya, nggak ada limitless. Iya. Nggak ada limitless media. Weh, Kayak- mulai gara-gara pandemi guys. Iya, oke. Gue klarifikasi 70-30 lah. 70 gue suka sama 2020. Gara-gara ada limit lah. 10% buat Iya, limit. maksudnya bikin nggak gabut, terus kayak ya Bermanfaat gitu. bermanfaat. Maksudnya gue jadi produktif juga. Maksudnya kayak dulu sebelum pandemi gue kayak bingung mau ngapain gitu, nongkrong doang. Tapi akhirnya pas kayak pandemi kayak anjir kita harus cari duit nih gitu. Kayak orang-orang nggak, kalau gue ngeliat di TikTok ya kayak anjir orang-orang bisa dapat duit dari apa-apa gitu. Gue bikin apa ya? Terus kayak gue sama temen-temen gue jadi bikin limitless. Tapi gue setuju sih, kayak di zaman pandemi ini it's the perfect time to start what you've been wanting to do yang Yeah. dulunya nggak pakai waktunya. Karena pas kita dulu pas offline kan ya harus kuliah, harus panit segala macam gitu tuh bolak-balik kan capek gitu. Iya. This is the perfect time untuk memulai sesuatu nggak sih? Bisnis, Karena iya. waktunya lebih banyak dan Waktunya banyak. dan orang ya teknologi you can do it online gitu purely gitu. Sampai di IG aja ada supporting small business kan. Iya. Maksudnya kayak kelihatan banyak banget kreatif kayak orang-orang yang udah bikin benar-benar. small business yang kayak makanan lah, apalah. Dan semudah gitu. itu gitu. Semudah itu. Karena semuanya udah online anyways gitu. Jadi kayak it's a perfect time untuk memulai sesuatu karena ya online. Iya. Lu literally bisa ngerjain itu di rumah anjir. Di rumah Di pakai rumah. sempak atau Kayak ya udah nongkrong aja sendiri gitu, kayak lonely in your room tapi lu making money. Tapi tergantung sama diri sendiri juga sih. Benar. Kalau kalian nggak berani take a risk, Benar. berarti Benar gitu. juga. Tapi mungkin aside from business, memulai hal baru tuh juga bisa kayak hobi baru. Hobi baru. Gitu. Oh jujur, gue pernah mencoba hal-hal yang baru gitu. Apa-apa? Kayak gue mencoba menjadi anak indie. Gue naik MRT sendirian. Terus gue mencoba kayak Ngopi sendiri gitu. iya kayak gue Sambil beli lihat senja. kamera analog. Gue foto-foto. Kamera analog nggak senja, gue juga kamera analog. Apa? Maksudnya gue sendiri gitu. Terus kayak gue cuman foto-fotoin kayak orang. Gue Keren, foto-fotoin orang. Dan kayak abis itu gue coba sekali, itu seru sih. Seru, tapi gue gak ada budgetnya. Jadi kayak selesai itu doang sekali. Tapi seru banget. Raffi Iya. Indinar. Jadi kalau nggak ada ini juga gue nggak bisa Indinar. nggak mencoba hal yang kayak gitu. Gue nggak coba naik MRT sendiri. Terus kayak gue mencoba me time. Iya. Terus kayak coba-coba foto-foto analog sendiri, nyuci Try gitu. new things. Try new things.
Ini Orang lebih kreatif sih. hal-hal yang ada sama ini terpendam diri lu gitu ya, yang pengen lu coba gitu. Iya, Akhirnya yang pengen gue bisa. coba. Iya, Kan kayak teman-teman gue di rumah dan kayak aduh gue nggak bisa di rumah, gue ngapain ya? Gue pengen ini dari dulu sih. Ya udah gue coba. Kayak gitu. Jujur, gue juga gitu dengan membaca. Kayak I love reading so much with my whole heart. Dan gue sempat berhenti gara-gara nggak punya waktunya gitu. Terus gara-gara pandemi jadi kayak, oh gue punya banyak waktu nih. Banyak banget waktu untuk kayak just me, myself, and I gitu. Ya udah. Mulai membaca gara-gara pandemi gitu. Sama kayak kita juga banyak good things happens in 2020 gitu sih. Yang Kayak baik sih, untuk yang baik, kita. kayak Iya. limitless. Limitless. Tapi kalau ya kayak kalau aku sama kayak Nahar tadi, kayak ada hal-hal yang terpendam dalam diri kamu terus bisa dikeluarin, kayak contohnya kayak aku bikin lagu. Iya. Oh iya. Rajin bikin lagu. Rajin ngeband. Iya, jadi ngeband terus. Thank you lagu ya. Lagu gue. Apa ya? 2000 sekarang kan 2021 kali. Iya. Apa namanya, kayak harapan 2021. Jadi apa harapan kita di 2021 ini? Gue ngebanggain suatu. Have you ever met those type of people yang mereka bikin resolusi, terus resolusinya bisa kesampaian? Nah itu gue. Di berapa? 2020. Yes. 2020 semua resolusi gue kesampaian. Weh! Tapi ya everything I wanted to do in 2020 tuh kesampaian. Gue bikin podcast kesampaian. My goal untuk gue bisa dapat magang. I'm not gonna tell the company's name. Tapi bisa dapat magang semester 1 itu kesampaian. Keren sih. Bisa masuk FE kesampaian. Iya. Terus Kita? gue ke UI kesampaian. Terus bisa rajin baca buku lagi kesampaian. Maksudnya kayak alhamdulillah banget. Jadi gue berharap 2021 gue kayak gitu sih. Alhamdulillah. Kayak bismillah banget. Semoga kayak gitu, dan 2021 gue pengen banget bisa jauh lebih bermanfaat lagi sih. Gue malah ya kalau ada goals gitu, gue merasa ke pressure. Kayak anjir, gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin ini. Tuntutan gitu. Iya, kalau gue sih lebih kayak jalanin aja sih. Kayak yaudah 2020 gue kayak gini. Ya ada bersyukur ya, ada yang nggak bersyukur ya, ada up and down gitulah. Tapi gue nggak nargetin, soalnya gue tuh orangnya gue overthinking banget. Kayak misalkan gue nggak ini ya, misalkan goals gue ada satu yang gak ini. Gue bisa kayak Kenapa nggak sampai? Iya, padahal 12 bulan ya. 12 bulan, terus kayak kenapa gue gak bisa ngelakuin hal yang ini. Terus kayak gue bakal kepikiran nanti 2021 akhir. Ya overthinking banget gue. Jadi kalau bisa malah nggak usah punya resolusi. Kalau gue Spontan gitu. yang penting kalau gue ya makin hari makin baik aja sih. As a person. As a person. That's true. Kayak gitu aja. Kamu ada resolusi nggak? Resolusi ya bukan namanya. Resolusi. Kayaknya kalau aku 2021 makin dewasa aja sih. Tapi dewasa dalam segala hal. Jadi kayak belajar ya makin dewasa. Amin. Ya kalau Amin. belajar makin dewasa, makin gak males-malesan. Ya pokoknya hidup lu makin dewasa aja kan. Maksudnya kan aku juga udah tua ya. Iya. Udah kayak tahun depan aku udah 20 gitu loh. Ya ntar lagi harus udah mikirin kerja. Iya. Apalagi kuliah sekarang udah kerja sekarang udah kayak aku tuh maksudnya kayak semester 1 tuh kayak masih dasar kuliah. Sekarang Kayak semester 3 tuh udah tentang pekerjaan. Iya. Yang kita pelajarin ntar ada pekerjaan tuh bakal ada kan panik gitu. Ngirim keluarga. Duit, anak sekolah, Duit nasional, listrik, air. listrik, rumah, cicilan. Itu lama banget sih. Masih lama. tapi maksudnya kayak ya, tapi berarti beda banget ya, kayak you don't care as long as you're a good person dan bisa dewasa. Soalnya aku yakin sama kita, enggak aku doang, sama kita dewasa pasti sesuatu bakal datang terus, sesuatu yang baik bakal datang ke kita. Benar. Tapi maksudnya kan there are people who want different things gitu loh maksudnya. Iya. Kayak kalian berdua, oke, gue kalian cuma jadi dewasa dan lebih baik gitu in the future. Tapi kayak for me, maybe because gue emang organized, think kayak sampai level menyebalkan gitu. Tapi maksudnya ya I list different things, other things gitu loh yang gue juga mau sampai. This is mungkin ini bisa jadi kind of like a diary gue gitu ya. 2021 resolusi terbesar gue, kalau misalkan pandemi ini udah selesai, gue pengen banyak volunteer work lagi sih. Volunteer, jadi kayak gue suka banget anak kecil.
Suka banget, gue suka banget anak kecil. Jadi I hope gue bisa jadi kayak 1000 guru, terus ke Sumbang, ngajar anak-anak. Gue pernah diajak itu tuh. Seru banget kan? Seru banget. Pengen banget. Maksudnya kayak dari konsep aja tuh udah seru gitu loh. Iya. Pengen banget, terus bisa ya gitu ngajar anak kecil dan ya. Semoga itu sampai. Amin. Oke. Maybe last question kali ya. Last question sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari question box. Thank you so much guys udah leave the questions from the question box. Last question. Awal-awalnya udah serius banget ya. Mungkin ini sih. We talked a lot about 2020, 2021. Mostly 2020. 2021 tadi kita udah ngebahas resolusinya sih. Tapi 2021 harapan untuk dunia di 2021. Ya nggak pandemi sih. Ya gue jujur itu aja sih. Kayak mungkin kalau udah nggak ada pandemi, kayak udah kayak 2019 aja. Menurut gue 2019 tuh tahun terbaik gue. Gue juga. Parah. Parah. 2019 tuh 2019 itu tahun terbaik gue. Gue 2001 sih pas gue lahir. Bener sih. Hello world. tapi jujur ya, gue personally gue bukan orang yang gue nggak kangenan orangnya. Gue nggak sentimental. Gue nggak kangen sama sebuah masa. Kayak even if it's like amazing dan itu sangat-sangat berpengaruh untuk gue nggak gampang yang kayak, aduh pengen dia balik ke masa itu, gue nggak pernah. Tapi 2019 tuh gue yang kayak, wah gue pengen balik ke 2019, woy. That was a good year. Bagi angkatan 2019 anjir yang prom-prom, kayak ke Bali terus kayak wisuda. Seru sih 2019 seru. 2019 ini seru banget. Sorry, it was a good year. Maba juga 2019. Maba 2019. Kan sama 2019 harus seru. Itu semua 2019. Terus kayak datang 2020 yang pandemi, gimana nggak kangen sih? Nangis gue. Kayak gue ini ya resolusi gue buat 2021 kayak 2019 nggak ada pandemi aja. Gitu. Mungkin kayak nggak ada pandemi bakal jadi 2019 lagi untuk gue. Gitu. Setuju. Keren. Ya. Kalau Gibran? Untuk dunia lebih sering meditasi sih. My 2021 resolusi gue. Tapi maksudnya resolusi untuk dunia, gue berharap satu, pandemi udah kelar. Dua, ketika pandemi kelar, like I hope people have a lot to learn from this gitu loh. Kayak ini literally Tuhan telah memberikan kita 1 year full as a lesson gitu, over the things that we've did in the past, over things that we should do in the future. Yeah. Jadi ya pakai tahun ini sebagai bahan belajar aja sih untuk tahun kedepannya. Untuk satu, tidak banyak menyesali apa yang telah diperbuat. Just do things, jangan terlalu banyak dipikirin. Sama untuk bisa apa ya, kayak bring peace aja sih, kayak be more understanding over other people. Jangan egois, jangan semaunya doang. Kayak this year has taught us bahwa dengan keegoisan dan dengan lo just do the things that you want, semena-mena, maksudnya kayak nggak merhatiin orang lain, itu bisa membawa malapetaka buat diri lo juga gitu. So be more considerate over everyone sih menurut gue. Keren banget. Wah. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit nih bersama kedua teman-teman gue, kakak-kakak dari alumni Recep. Thank you banget by the way for that. Next, kita gantian nih. Here comes the special episode part where gue yang ditanya-tanyain dari question box Instagram gue nih. Siap-siap. Mereka yang jadi Siap-siap jelek guys. We are going to be answering. Gak pakai skrip. Okay, so I guess we're just gonna dive right in. Nggak usah berlama-lama lagi. Pertanyaan-pertanyaannya ini bakal diambil dari question box yang sudah ditinggalkan di Instagram gue. So thank you so much for everyone who left their questions there. We really appreciate it. Thank you. We're going to be answering a lot of your questions here today. And yeah, semoga kalian suka dengan jawaban-jawaban gue ya. Amin. Amin. Silahkan dipilih. Oke, jadi sekarang kita take over menjadi host hari ini. Sekarang kita yang jadi host. Kita kasih pertanyaan pertama yang paling gampang dulu ya. Your biggest fear? Ada pertanyaan kayak gitu? Ada. Ada nanya kayak gitu? Oh serius ada? Ada kayak aku kira penasaran aja bang. Tanya sendiri. Diputusin Gibran. Hah? Oh, kita putus. Oke. Biggest fear? Biggest fear gue Kecoa. adalah Ular. enggak, gue gak takut binatang. Oh, demi apa? Enggak. Wah. Gue gak takut ngeliat cicak, gue gak takut ngeliat kecoa, bodo amat. It's just Buaya, animal. ular. Oh, gue takut laut. Wah. Kayak big open space, which is true karena namanya megalophobia. Fun fact.
Jadi it's about a fear of big spaces, big things, big spaces and big things. Jadi kayak misalkan nih gue ditinggal sendirian di tengah-tengah laut gitu. Nah itu gue ketakutan. Gue bisa panik. Itu kayak semua orang takut sih. tapi even if kayak rame gitu, misalkan di kapal nih. Demi apa? Iya kayak rame di cruise, terus kayak ya udah gue ngelihat keluar ada laut segede gitu, walaupun gue lagi bareng orang-orang gue bakal takut. Lu kalau kayak di Bali gitu? Misalkan kayak di Bali, di Lombok deh maksudnya. Lombok kan kayak benar-benar Lebih luas ya? luas kayak laut Gue semua bisa takut. gitu. Serius lu? Iya, it's scary. Tapi bagus banget. Gue tapi anxious gitu loh. Kalau danau gitu nggak? Kebetulan belum pernah sih bang kayak stuck in the middle of the danau gitu. Agak tau nggak sih yang naik bango-bangoan? Bango. Perahu. Tahu nggak kayak gitu? Kalau gede banget takut. Oh iya, serem sih. I have a big fear of just like being alone sih sebenarnya. Sama udah sih yang bener-bener takut banget itu sama badut. Badut. Itu Badut sama mati lampu. mati lampu. Kegelapan. Orang lo gak pernah mati lampu soalnya. Pernah dong. Oh, pernah. Tapi ya yang takut. Orang kaya tokennya nggak pernah habis. Nggak gitu. Tapi maksudnya kayak ya kalau lagi mati lampu bentar aja tuh gue bisa takut. Oke. Kayak sedetik gitu gue pasti. Berarti kegelapan kan? Kegelapan. Kegelapan. Itu sih biggest fear kali ya. Sama kalau mau yang lebih dalam ya yang kayak ya gue takut ditinggalin sama orang. Gue takut kepercayaan gue tidak bisa. Gip. Kok beda pertanyaan? Ini sama ya? Ya kan Sama. bener. Dia Kan bilang biggest fear dia berarti tadi yang pertama kan laut tuh. Nggak boleh, satu aja jawabnya. Kehilangan orang. Kan keluarga nggak mungkin kehilangan kan? Iya, Bisa. bisa sih. Bisa sih. Bisa. Aduh dark sih. Tapi ya udah. My biggest fears are big open spaces, terus clowns, kegelapan, sama kalau mau lebih dalam lagi ya Trust issues. Trust issues. Oke. Kalau lagi gabut ngapain? Oh, kalau lagi gabut ngapain? Akan. Jujur gue boring banget. I'm so boring. Baca buku. Demi apa? Baca buku. Udah gabut makin gabut ya. Baca buku, atau dengerin lagu, atau nonton YouTube. Gue lagi suka nonton MasterChef Indo. Karena Pantesan, diungkit-ungkit dulu Chef Juna. ada Chef Juna. Chef Juna, if you're watching, hi. tapi ya kalau lagi gabut, palingan basic stuff aja sih. Nonton anime, juga baca buku, baca apapun. Baca berita, kadang-kadang itu boring banget gak sih? Wah. Baca berita, terus dengerin banget lagu. loh. Itu tuh harus tahu untuk informatif. Iya. Orang tuh harus informatif gitu. Iya, berarti gabut lu produktif kan? Gabut gue Bagus produktif. Atau kayak palingan yang kayak nyicil belajar. Kamu nggak pernah kayak Serius? nggak pernah kayak mau olahraga gitu kalau gabut? Olahraga, Ngapain? tidur. Tapi emang biasanya ternyata kalau cewek itu dia bisa lebih nyaman di rumah ya rata-rata Iya, ya. sendiri. Iya. Sendiri di rumah kayak kalau lagi gabut tuh lebih banyak kegiatannya selain ketemu sama teman gitu. Soalnya kadang cowok-cowok aja kalau misalkan cabut ke rumah temannya aja, walaupun bisa nongkrong situ, mereka lebih prefer keluar. Nah, Kan kalau cewek-cewek iya. rata-rata main ke rumah orang kan? Main ke rumah. Iya, heeh. Atau kayak makan cantik tapi itu harus di-plan dari lama. Kayak itu Iya. tuh kayak menurut gue konflik nih ngomong apa. Tapi it's easier for girls to just stay at home gitu. Karena kalau mau keluar tuh at least gue ya gitu. Kayak kalau misalkan mau keluar tuh harus prepare lebih lama. Maksudnya ya prepare harus lebih lama, harus nge-plan ahead gitu, harus tahu mau kemana gitu biar jelas kayak. Iya. Jadi itu keluar tuh bukan cuman buat nongkrong doang, which is sering juga kayak gitu. Cuman lebih ke jadinya event gitu loh, yang kayak oh kita mau makan-makan nih, kayak harus di set jadwalnya gitu. Planning ya? Harus tahu mau kemana, harus di plan dulu karena itu jadi sesuatu yang spesial gitu loh keluar. Gitu. Nggak, ini sebenarnya menurut gue ini topiknya menarik banget sih. Maksud gue kayak kalau gue ngelihatnya ya, kalau cewek tuh nongkrong ya, maksud gue kayak planningnya lama dan kayak emang harus proper banget. Iya. Dan kayak kalau cowok tuh setiap hari aja bisa, maksudnya kayak keluar, Iya. walaupun sama orang yang sama bisa setahun, Iya. 2 tahun Iya. dengan orang yang sama, dan kayak kehabisan topik sih, tapi kayak ada aja hal yang dilakuin gitu. Iya, benar-benar. Kayak kalau cowok teh cuman maksudnya teh kan. Kalau kalau cowok
Kalau cowok aja tuh bisa nongkrong kayak kata Natali, nongkrong tapi gitu cuma bawa 20.000 gitu. Iya. Cuma buat rokok, iya kan? Iya. Dan kayak gue jujur ya, gue bingung. Kayak gue sama Gibran, gue bingung banget. Kayak cewek tuh duitnya nggak pernah habis cuy. Iya. Gue nggak bohong. Kayak apa Ada ya? sih waktu-waktunya. Ya kayak pengeluarannya kayak nggak dihitung-hitung. Maksudnya kayak misalkan bayar-bayaran. Salah, enggak. Hah? Kita malah menghitung banget pengeluaran. Oh iya. Especially we spend a lot of money karena kita udah nge-set dari awal yang kayak gue udah harus punya uang segini just in case nih. Sisanya kan belanja, Gojek, Oh itu dari iya. uang sendiri, uang Iya, jajan. iya, iya. Jadi money managementnya tuh lebih benar gara-gara kita tahu spending kita akan sangat banyak dalam sebulan. Kalau lo kan maksudnya yang kayak ya banyak juga spendingnya tapi lebih ke gara-gara lo banyak spending kan. Kalau kita tuh sekali nge-spend tuh gede gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Ya, Ngerti. Gitu. Jadi Berarti sama kita aja udah gitu ya. in advance udah lebih tahu lah. Ya jadi kayak bedanya kalau cowok nih seminggu nongkrong kayak 4 kali. Terus keluarnya paling rokok makan paling sehari 50. Kalau cewek nongkrong seminggu sekali 2 kali tapi langsung gede kan maksudnya. Iya, 100-200 gitu. Tapi ini nggak semua orang kayak gitu ya. Cuman most girls tuh by default memang lebih suka planning in advance sih. Kayak nggak ada momen spontan yang kayak, oh ya cabut yuk gitu, ada. Tapi lebih ke yang kayak sebelum, even if nih spontan cabut di hari itu nih, harus cabut di hari itu, udah tahu gitu. Yang kayak, oh emang mau kemana, mau ngapain, temenin gue kesini dong. Kayak udah tahu gitu loh, nggak yang kayak, nongkrong yuk, oke, mau kemana abis ini? Nggak tahu, nggak spontan, sespontan itu. Gitu. Wow, topiknya berambat ya. Topiknya berambat ya. Great emceeing. Oke. Gibran. Next. What are your favorite Broadway shows, Kak? My favorite Broadway show. Skylight gak sih? Iya. Iya, benar. Skylight. Especially 2019 dan 2018. Wih. Science Skylight dong. Science Skylight. Ya ini baru ngomong. Mamma Mia. Mamma Mia. Mamma Mia itu, lo tau gak Mamma Mia itu berasal dari... Actually gue lupa sih. Tapi Mamma Mia movie itu ada Broadway-nya. Itu ada 2 Dan kan? bagus banget. Ada 2 sequel kan? Ada 2 sequel. Tapi yang pertama, yang di Broadway-in. Kayaknya Broadway dulu baru film deh, gue gak tahu. Tapi Broadway-nya tuh terkenal banget sih. Mamma Bagus Mia sih tuh. lagu-lagunya. Mamma Mia. Wicked, Lion King. Lion Frozen? King, Wicked. Frozen belum pernah udah nonton. Sherina Sherina kan, ya iya tapi narsisistik aja gak sih kalau Sherina? Sherina, oke, good job Sherina. Musikal Laskar Pelangi, itu bagus banget. Musikal Laskar Pelangi. Sama ada satu that I really wanna watch. Tapi selain Frozen ya, karena Frozen gue pengen banget nonton. Selain Frozen ada satu yang gue pengen banget nonton dari dulu, tapi nggak sempet. Anastasia di musical. Nih, gue ada pertanyaan selanjutnya. Dari turner.adn. Website. Can we be friends? Hahaha. Maksudnya, can we be friends? Maksudnya, apa yang ngebuat teman-teman lu tuh Menjadi teman-teman gue. menjadi teman-teman lu? Kayak, maksudnya kayak dia pengen tahu kali, apa, kayak, Gimana caranya dia bisa jadi temen gue? iya, bener. How to be your friends. How to be your friends. Ya mungkin dia pengen taunya itu ya. Iya. Kan Jujur? kita nggak tahu Turner ini siapa kan. Iya. Friends. Jujur, gue anaknya nggak pikir sama sekali sih. With friends. Lebih ke cocok-cocokan. Here's the thing about me. Gue anaknya nggak pikir sama sekali, tapi emang by default gue membuka diri gue sendiri di depan sosial media banyak orang. Tapi gue emang by default anaknya layered gitu loh. Jadi gue berlapis. Jadi gue udah nyiapin gitu. Kayak untuk menghadapi orang yang ini. Iya, menghadapi iya. orang yang Betul, ini, betul. menghadapi orang Kayak gue udah tahu nih kayak oh nih orang bisa masuk layer 1, 2 atau 3 atau 4 atau 5 gitu. 5 being the deepest, 1 being ya basa-basi style gitu. Tadi kamu mengklasifikasikan gitu ya? Nggak mengklasifikasikan eksplisit, Maksudnya tapi ya, maksudnya bukan maksudnya klasifikasi itu bukan maksudnya kasta gitu. enggak, Ya enggak. kan? Tapi maksudnya yang kayak oh aku tahu nih, aku udah bisa sejauh apa nama nih orang gitu. Karena by default gue anaknya nggak terlalu open dengan orang yang kayak gue bisa deep talk sama semua orang dan tell them my deepest secrets tuh dari pertama kali ketemu gitu. Enggak. Dan so my friends are usually ya people who come naturally aja sih, yang nggak try too hard, yang oh ternyata emang gue cocok sama nih orang, bercandaannya sama. Gue selalu ngeliat orang dari bercandaan.
Dari bercandanya? Dari bercandaan. Masuk sama lu apa enggak? Masuk sama gue apa enggak? Karena kan ya kayak, ya lu kalau temenan sama orang, mostly lu ngapain sih? Gue lebih gampang deep talk sama orang. Oke. Gue deep talk sama siapa aja tuh lebih gampang ini. Gue baru ketemu sama dia, gue bisa ajak deep talk dengan mudah gitu. Tapi kalau bercanda tuh yang kayak harus cocok gitu. Karena gue orangnya selengean lumayan kan. Jadi kayak kalau bercandaan yang nggak cocok atau nggak sama tuh yang kayak, nggak bisa nih, nggak bisa. Berarti buat turner.adn bisa. Semua orang bisa. Asal nggak suruh Semua orang receh, bisa. Tapi lu di layer berapa aja? tapi gue anaknya gampang sayang sama orang, sama teman gitu loh maksudnya. Tapi gue nggak selalu menunjukkan. Tapi maksudnya yang kayak if you need me, ya gue ada di situ gitu. Gue jauhan dikit deh. Takut tiba-tiba sayang. Ampun. Ampun. Harap besar Oke. atau frame. Oke. Sayang. Next questions. Gibran. Jadi pertanyaan nih berhubungan sama podcast ini. Apa yang motivasi kamu untuk membuat podcast? Modifikasi. Modifikasi kamu untuk membuat podcast. Modifikasi. Apa yang memotivasi? Modifikasi. Cut. Apa yang memotivasi kamu untuk membuat podcast? Karena pengen. Udah pengen dari lama sih sebenarnya. Makanya guys, jangan lupa untuk nonton Instagram story highlight gue under IAP Podcast. Tapi yang bikin aku pengen bikin podcast tuh awalnya because I've heard a lot of people say they like it when I talk gitu. And kebetulan juga gue anaknya suka ngomong. Iya. Gitu. Jadi kayak, pas banget nih. Gue anaknya suka cerita, gue anaknya suka ngobrol, I like deep talks and I have a lot that I wanna share dan pengen gue tahu dari orang juga gitu. Jadi ya pas banget kayaknya if I have a podcast yang bisa menyalurkan ide-ide dan interpretasi banyak hal dari orang lain ke orang-orang yang lagi nonton, that would be really great nggak sih? Yang kayak ngebantah misconception, terus ngebahas topik-topik yang mungkin kayaknya orang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Dan ya emang pengen aja sih gitu. Pengen, terus udah dari lama pengennya, jadi ya udah kejadian. Terus kebetulan juga dikasih kesempatannya sama kakak Limitless. Makasih. Keren. Next. Nih, Kal, next question nih. Ini lo kan sekarang nih influencer kan, maksudnya bisa dibilang lo yang kayak Gibran tadi. Maksudnya kayak Aktif sosial. iya, maksudnya bisa dibilang juga lo hidup di Instagram gitu. That's my life. Sosial Iya. media. Maksudnya lu pernah gak sih merasa insecure? Kayak merasa insecure, kayak diliatin orang-orang. Kayak lu ngomong di Sosmed dengan sosmed, luasa. Instastory gitu-gitu, terus lu merasa insecure gitu. Dan gimana cara ngadepinnya? Pernah sih, pernah banget sih gue. Pernah. By default emang gue anaknya insecurean sih. Kayak I'm an overthinker. Jadi Oke. pasti every single little detail tuh pasti gue pikirin. It can be a good thing karena jadi gue orangnya detail, tapi it can be a really bad thing karena omongan orang jadi gue pikirin gitu. Sering banget. Alhamdulillah tapi belakangan ini udah enggak. Karena lama-lama ya semakin gede, lu semakin gak peduli gak sih kayak ya udahlah, gue capek memikirkan percakapan orang lain yang and I quote Chef Juna said sampai hafal kan, dia nggak bayarin listrik gue, dia nggak bayarin makan binatang-binatang pet gue, dia nggak bayarin gas bensin gue, jadi ngapain gue peduli. I feel like that's something that by older you get to understand. Tapi masalah insecure pernah banget kayak at some point ada point dimana yang kayak gue I don't wanna post simply because gue takut diomongin orang. There was a point dimana gue picky banget sama kerjaan karena gue takut kalau gue nge-post ini gue dijudge nggak ya, kalau gue nge-post ini buat kerjaan gue udah dijudge nggak ya, kayak gitu-gitu. There was a point dimana gue bener-bener kayak I post what people wanted me to post dan gue ya ngomong seadanya aja gitu di Instagram. Dan nggak menyenangkan sih kayak gitu. Jadi at some point ya udah gue memaksakan diri gue untuk belajar kayak gue harus bisa nggak peduli nih karena ketika gue mau masuk ke dunia social media in the first place, gue udah harus siap sama apapun yang dibawa setelah itu. Kayak orang ngomongin itu jadi lebih terbuka aksesnya untuk diomongin. Bisa aja lo jadi it's easier for people to pick your mistakes gitu padahal salahnya kecil. Kalau yang dilakukan orang yang nggak main social media itu biasa aja, tapi orang yang nge-expose di sosmed ya itu a big thing gitu. Dari awal harusnya ketika gue pengen berkecimpung di sosmed, gue udah harus tahu itu.
Tapi gue sempet nggak tahu, dan gue pengen punya best of both worlds lah. Kayak gue pengen express myself di sosmed, tapi gue juga nggak mau dijudge sama orang. Kan nggak bisa, nggak ketemu gitu. Iya sih. Dari situ ya udah gue sadar yang kayak oke, gue mau ngapain nih? Do I want to just like not have a platform anymore? Gue nggak mau pakai platform gue untuk menyuarakan hal yang baik-baik lagi, yang bermanfaat lagi. Gue ngikutin aja orang maunya kayak gue ngapain, kayak boneka. Atau gue bebas berekspresi the way I want itu. Ya gue pilih yang kedua. Oke. Wah, bagus banget. Gila. Saya susah menangkapnya. Yang apa ya? Gue setuju sih yang kayak semakin tua itu kayak semakin bodo amat. Iya, bener Kayak kan? iya, maksud gue kan gue lebih tua dari lo nih. Maksudnya kayak gue gue aja udah mau kepala 2 gitu. Iya. Kayak gue semakin kayak bodo amat sama omongan orang kayak. Iya. Iya bener yang kayak yang Chef Dunia tadi ya, yang Chef Dunia quote ya. Maksudnya lo nggak bayar gue. Lo nggak bayar bensin gue, lo nggak bayar hidup gue, lo nggak bayar listrik gue. Iya, maksudnya apa hak lo untuk apa ngomongin gue, maksudnya ngejelek-jelekin gue. Benar. Kayak gitu. Itu sih. Itu the key untuk memulai biar lo udah nggak insecure lagi. Kayak Gitu, guys. mindsetnya harus diterapin dulu. Yang kayak ngapain gue peduli? Dari situ jalan deh. Bener. Gitu. Next questions. Jadi ada pertanyaan lagi nih dari yang udah ngejawabin question box yang di IG kamu. Ya pertanyaannya rada gak seru sih sebenarnya. Jahat banget. Wah, seru maksudnya basic. Tapi ya kan iya. pasti orang-orang penasaran kan. Iya. Are you a morning person or night person? Night person banget. Gue tidur tuh kayak pagi itu udah bukan. Gue morning person, tapi bukan bangun pagi. Tidur pagi. Oh. Tidur pagi. Kayak jam 1, jam 2 gitu. Karena gue gue nggak tahu ini kalian kayak gini juga apa enggak. Karena banyak orang kayak gini. Tapi kan maksudnya kuliah nih, gue harus banyak belajar dong. Maksudnya gue harus nyicil belajar segala macam gitu. Especially manajemen, guys, it's freaking hard. Jadi ya gue harus belajar gitu. Nah, otak gue tuh lebih bekerja jam 5 ke atas. 5 pagi? 5 sore. 5 sore ke atas. Jadi ya by default sleeping schedule gue berubah gitu. Gue aktifnya malam, tidur pagi gitu. Biasanya gue tuh sering kayak, oke misalnya gue tidur jam 2, kan gue bangun subuhan gitu. Bangun subuh, terus tidur lagi, terus bangun kayak jam 12, jam 1 gitu. Atau kayak tidur habis subuh gitu juga sering. Jadi maksudnya kayak, ya I'm a night person. Which is sebenarnya nggak sehat banget sih, tapi ya emang otak gue bekerjanya malam, ke pagi gimana? I think better at night. Gue juga night person sih. Ya kan? Lo apa gitu? Lo apa? Night person. Night person. Ya Aku- iyalah. Aku tidur jam 6 pagi. Tidur habis subuh nih teman-temanku. Tapi emang kayaknya semenjak pandemi Kuliah. ini, bukan Atau kuliah pandemi. doang, pandemi ini kayak rata-rata orang pada Night person. iya night person semua deh. Karena mereka mikir, oh besok gue nggak ada apa-apa. Iya paling kayak cuman on cam doang paling cuma buka laptop gitu ya, gak usah mandi. Iya, apalagi kalau ada yang udah pada nggak kelas, Iya. itu kayak, oh ya udah, gue besok nggak ada apa-apa, tidur aja terus gue pagi gitu. Jujur gue malah tidurnya tuh pas kuliah loh. Really? Tapi kayak iya, gue tidurnya tuh pas kuliah karena kalau misalkan gue ya kan gue jurusannya hukum. Dan ini nggak tahu sih gue doang apa enggak, tapi gue kalau misalkan diomongin sama dosen itu kayak kalau gue tuh gue ngantuk aja bawaannya. Karena bawaannya tuh yang nggak seru. Maksud gue bawaannya tuh kayak bikin ngantuk. Iya. Pelajaran lah. pelajarannya Iya. apalagi pelajaran tentang PHI PIH tuh wah enggak deh. Terus kayak Nggak kalau gue tuh mending kayak oke gue kuliah gue hadir tapi gue nggak tidur tapi gue ada tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab gue itu gue belajar sendiri. Jadi kayak walaupun gue nggak nganterin dosen gue bisa baca buku, maksudnya di malam hari itu gue baca buku PHI PIH kayak gitu. Dan kayak gue belajar sendiri aja. Selama apa ya? Selama kuliah online ini gue tuh nggak pernah yang kayak gue tangkap dari kuliah kalau gue. Itu sih. Karena susah sih, maksudnya kan kayak nggak efektif juga nggak sih? Iya, Belajar kalau gue online. ya. Iya. Nggak tahu sih kayak gue doang dah. Gue juga kayak gitu. Gue lebih suka belajar Serius? sendiri. Iya. Iya, maksudnya Tapi kalau ada dosen-dosen yang gue nggak bisa kalau gue nggak belajar sendiri gitu. iya, kan lo kan manajemen, maksudnya ada hitung-hitungan kan. Iya. Kalau gue tuh benar-benar emang textbook. Ngerti gak sih? Oh ngerti. Jadi Kayak- ya udah apalagi Iya, udah dan belajar kayak, gitu. tapi pasal-pasal gitu. Kayak mungkin dosennya bilang, kamu buka pasal ini. Oke, gue buka pasal ini. Terus kayak pasal ini, oh kayak gini.
Dan itu pakai nalar sendiri, ntar mau dibawa kemana, bawa kemana. Ya gitu sih kalau gue. Jadi makanya gue night person. Jadi pas kuliah online gue tidur. Gue juga night person gara-gara itu. Iya Gara-gara kan? belajar sendiri. Iya. Gimana abang? Kenapa? Night personnya kenapa? Aku night person gara-gara Dia juga nugas anaknya. ya nugas, soalnya kan tugas aku kan banyak ya. Iya, Soalnya anak aku desain kuliah interior. Karena harus tugas. interior, tapi ya aku bedanya aku sebenarnya nggak ada kelas yang aku harus masuk. Bukan maksudnya aku harus masuk untuk mengerti suatu materi. Soalnya aku Karena tuh gambar kan. praktek. Ah iya. Jadi kalau misalkan aku ngemis materi ini, aku bisa tinggal cari di Google caranya kayak gimana, ngerti gak sih? Iya, Atau iya. aku bisa nanya bapak aku Iya. kan interior juga. Dan sebenarnya itu bukan faktor night person aku sih, faktor night person aku gara-gara aku karena suka YouTubean malam gitu. Itu doang sebenarnya, bukan faktor pelajaran sebenarnya. Jadi, Dikirain kan kayak nugas gitu lebih jalannya malam gitu. oh kalau nugas malam, tapi kebetulan aku akhir-akhir ini gara-gara aku sekarang udah pakai laptop. Aku udah pakai. Jadi kan Digitized. dulu kan gambar. Gambar tuh aku bisa 5 jam soalnya susah, kertas A2 lagi segini kan. Aku udah pakai laptop, aku bisa sekarang cuma 2 jam. Jadi aku ngerjain jam 12 kelar jam 2. Sisanya YouTubean jam 6 tidur. Tapi berarti apa namanya, kesimpulan dari sini pada nggak suka kuliah online? Apa suka kuliah Gue online? gak suka. Gak suka. Lo Gak nggak suka efektif. kuliah online? Ya gue maba. Ya of course gue maunya offline. Iya Iya lah. sih. Maba tuh Maba sih kayak harus- Kita kan udah ngerasain maba. Maba tuh kayak lu habis itu lu kuliah online seumur hidup lu gak apa-apa dah. Maksudnya maba tuh kayak that's the peak where you wanna spend time di kuliah gitu, di kampus. Nah, ini nyambung banget nih sama pertanyaan yang berikutnya nih. Nyambung banget sama apa yang dibilang maba. Maksudnya buat maba kayak lu nih, how to make friends kayak lagi kuliah online ini. Oh. Gimana caranya? Penting sih. Iya, ini Susah. penting sih. Susah tapi penting. Karena Bagus nih pertanyaan. gue pengen nanya Siapa ke nih dua orang ini. Pengen nanya sih kayak dulu lo ketika lo maba, lo ngerasa penting gak sih untuk mencari peer yang cocok buat lo? At least peer belajar deh gitu. peer belajar. Iya, Penting sih, penting kan? penting. Penting nih. Penting kan? Peer is very important di kuliah gitu menurut gue, kayak selain dari lo nyari dosen yang enak sama nyari asistensi, kalau di FE ada asistensi apa tutor yang enak, lo harus cari teman belajar yang enak gitu. Itu penting banget, especially on things that you can't understand by yourself, kayak pelajaran susah gitu. Itu penting banget. Jadi sedikit at a disadvantage karena kuliah online, jadi susah. Gimana sih caranya ketemu sama orang online gitu? Even if nih lo ya udah tatap Google Meet. muka, Google Meet gitu ngobrol, masa lewat online sama aja nggak sih? Kayak in the end people need physical contact gitu, physical Yeah. contact, dan Yeah. harus ketemu dan harus bener-bener yang kayak apa kabar, ngeliat orangnya langsung in real life gitu. Alhamdulillahnya sih gue masih dapet, tapi karena lab school kan deket sama banyak SMA lain nih, kayak Alizar atau kayak Al-Azhar atau SMA 28 segala macam 70. dari 70. Ya biasanya gue dapet dari mutual teman yang kayak, oh lo kenal sama ini nggak? Oh ya dia juga FE, oh minta kenalin dong biar gue ada teman gitu. Nah biasanya sih kayak gitu kalau gue. Oh, tapi kalau misalkan nggak online juga kayak gitu sih. Oh, iya. Kayak pasti, kan gue kuliah di Bandung ya. Iya. Kalau gue juga deketnya tuh sama yang mutualan. Kayak, Oh iya. oh lu anak 34. Yang udah pernah kenal ya? Yang udah pernah kenal. Yang udah- Bukan pernah sih, kayak Ada temennya pernahnya, dia iya. itu kenal, gue kenal dia. Terus Iya. kayak dia bilang, Har, lu coba kenalan sama dia deh. Oke, gue kenalan. Dan ternyata sekarang gue jadi cocok dan kayak gue belajar bareng sama dia mulu. Iya, penting. Apalagi kayak Penting. gue, ya maksudnya kayak gue hukum, kayak gue nggak bisa dalam satu visi gue doang gitu. Iya. Hukum tuh kayak banyak banyak pandangan. Iya. Jadi kayak harus berargumen lah, berapa lah. Jadi gue sama dia, dan itu penting sih untuk pertama kali kenal dan kayak dapetin peer group itu penting. Penting banget. Tapi ya sih biasanya kalau cara at least mungkin offline online sama aja ya. Kamu juga kayak gitu nggak? Kayak kenal dari mana? Tapi pasti offline sih lebih cepat. Sama-sama. Iya, tapi offline tuh kesempatan untuk lo ketemu orang baru tuh juga gede gitu loh. Kayak oke, yes you have people who you're mutuals with gitu. Tapi kalau dia nggak cocok, amit-amit, ya mau nggak mau lo harus mencari orang baru nggak sih setelah itu? Iya. Nah, offline tuh lebih gampang itunya. Lebih gampang yang kayak, oh ternyata dia orangnya asik nih gitu. Kalau online kan ya every man's by themselves gitu, lo belajar sendiri, nggak ketemu sama orang, nggak bisa juga. Palingan mentok main. Tapi masa ngundang stranger ke rumah kan aneh gitu. Maksudnya kayak Aneh belum sih. kenal, terus kayak main dong gitu. Kalau offline tuh menurut aku gampangnya gara-gara dia ada ospek.
Iya, dan Maksudnya kan aspeknya pasti suruh bikin kelompok, ya kan mau nggak mau kamu harus akrab, Iya, ya kan? Kan pasti temenan ujung-ujungnya. bener. Dan gak cuma lewat line atau sosmed aja Iya. gitu, tapi beneran ketemu gitu kalau ngomongin apa. Itu sih yang ada disadvantage, tapi at least mulai dari know your mutuals dari situ sih. Sama ini yang penting banget, cut off people who are toxic, especially when it comes to studying. Social life udah gede, udah yang kayak everyone knows what they're supposed to do. Tapi masalah belajar, there are a lot of people that likes to leech. Yang kayak, ya udah gue teman sama nih orang gara-gara dia pintar. Padahal kan ya peer belajar, bukan peer nyontek. Ngerti kan? Peer belajar bareng gitu. Harus bisa bermanfaat buat satu sama lain. Jadi itu harus di cut off ya. Harus di cut off. Belajar buat cut off orang sih. Belajar buat mencari orang baru, tapi kalau nggak cocok, belajar di cut off. Cut off. Keren. Sadly, that was our last question. Thank you so much buat kakak Raffi Nahar Seru banget ya dia. dan kakak Gibran. Thank you banget udah mau gantian nih, udah jadi host di acara ini. Gantian. Walaupun sebenarnya tadi ada paruh waktu di mana kita jadinya kayak just talking aja ya, nggak ada yang jadi host. Ini podcast perbincangan guys, keren. Tapi ya thank you so much for your time. Thank you banget juga untuk teman-teman yang udah nanyain beberapa pertanyaan. Thank you. Di Instagram gue. Thank you so much. Thank you for your questions. I'm sorry kalau misalnya ada yang belum ditanyakan itu belum dijawab, itu gue akan menjawabnya personally on my Instagram. Tapi ya, I hope 2021 is going to be a good year for you guys, dan tahun-tahun kedepannya bisa menjadi tahun yang baik juga. Tahun 2020 dijadikan pelajaran. And yeah, this is just like a special episode where we hope you guys had fun as well. This is definitely jauh lebih nggak serius daripada podcast kita sebelumnya, tapi we had fun. Topicnya sangat spontan di sini. This is like the realest of the real gitu. So I hope you guys had fun watching it, and I hope you guys had fun listening to it. Dan yeah, have a great year guys. Dan Happy New Year. jangan lupa juga untuk subscribe to our YouTube channel, follow our Instagram at limitless.bvm. Don't forget to leave this a like, don't forget to share the videos. Semoga kalian suka, bisa terus nonton our special podcast 2021. Semoga only great things are going to come for I'm a Protagonist. We have so much to plan for you guys. Banyak banget hal-hal keren di tahun ini untuk kalian dari I'm a Protagonist. So I hope you guys are anticipating it. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Nahar dan Gibran. Ada di bawah sini, enggak ding. Tapi Dasar sama gue. jangan cut sampai sini. Tapi yes, I hope you guys had fun watching this. This is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabira Islamadina in collaboration with Limitless Media. And Happy New Year! Thank you so much, guys!